Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC full AMD yang total harganya segini teman-teman ya, 20,3 juta. Pakai Ryzen 5 7500F dengan RX 9060 XT yang 16 GB ya. Dan spek kayak gini kalau misalnya kalian mau pangkas-pangkas masih bisa ya. Pangkas Mobo bisa, PSO bisa, pangkas Cooler Tower bisa ya. Cuman ownernya untuk kali ini milihnya seperti ini, casingnya aquarium warna putih ya. Sudah pasti kalau lo rakit putih aquarium akan lebih mahal. Terus pakai water cooling 360. Mobonya udah pakai B850. Jadi kalau mau upgrade ke Ryzen 9000 atau ke Ryzen yang paling baru nanti, gua nggak tahu namanya, mungkin Ryzen 10.000 kali ya. Itu sudah ready teman-teman. PSU udah 850. Nih pakai first player NGDP yang garansi 10 tahun, udah cybernetic juga. Jadi kalau nanti upgrade VGA tinggal pasang, nggak usah ganti power supply lagi ya. Intinya spek kayak gini udah enak banget untuk awal punya PC, udah enak banget lah. Gaming, streaming, editing udah pasti enak ya. Full main game di sini enak banget, tapi masih bisa kok buat streaming sama editing ya. Sampai belibet ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit. Jadi kayak gini tuh pesanan pelanggan. Kalau kalian mau pesan, kalian bisa gas DM Instagram Gani GP. Tapi ada rulesnya teman-teman ya. Rulesnya seperti ini. Nah guys, kurang lebih rulesnya seperti itu. Jadi silahkan dipahami. Kalau mau rakit gas DM IG Gani GP, bilang aja Bang Gani, gue mau rakit PC, dananya segini dari kota ini. Langsung aja kayak gitu, nggak usah basa-basi ABCD, langsung aja kayak gitu ya. Guys, sekarang kita langsung aja masuk ke proses perakitan si PC ini. Ini dia teman-teman ya, Mobo, prosesor, SSD sama RAM-nya teman-teman. Kita akan pasang prosesornya. Ini Ryzen 5 7500F dan harga komponen sekarang sedang naik. Katanya bakal naik gila-gilaan. Ini RAM SSD udah kerasa naiknya guys. Bahkan dari tahun lalu VGA aja masih belum turun guys. Gue sih berharap VGA nggak naik lagi ya. Kalau misalnya naik lagi, aku tak tahu lah guys. Bingung. Oke. Hup. Tutup begini, kita buka. Lupa ya, kayak gini kagak usah pakai obeng guys. SSD-nya nggak usah pakai obeng. Ini mah udah tinggal sat-sat teman-teman. Nah, tinggal begini, terus masukin deh. Set. Nah, ini yang dilepas nih, si plastik ininya. Kalau udah masukin begini, terus tinggal masukin deh. Udah kan ya, udah naik ya. Oke,
Ini kita pakai SSD Gen 4 teman-teman ya. Di atas ini, walaupun slotnya Gen 5 ini masih bisa kebaca Gen 4 ya. Speednya jalannya speed Gen 4. Tapi nanti kalau misalkan suatu saat upgrade ke Gen 5, yang Gen 4 nya turunin aja ke bawah. Atau misalkan nanti beli lagi Gen 4 taruh di bawah. Dan sekarang menurut gua kayaknya belum deh untuk pakai SSD Gen 5. Kalau gua ya. Jadi Gen 4 itu masih lebih dari cukup guys. Lebih dari cukup ya, bukan cukup. Tapi baik lagi kebutuhan tiap orang kan beda-beda Pak Haji. Bentar harus pakai obeng dulu ini. Untuk bracket ininya harus dilepas ya teman-teman ya, karena si coolernya langsung ke sini guys. Jadi dari water coolingnya itu tidak ada bracket tambahan untuk si prosesornya. Langsung nempel. Tunggu, ini gua masukin sini biar tidak berantakan. Kadang yang tadi ini ya. Jadi biasakan rapihin guys. Karena kalau misalnya suatu saat nanti lu ngejual ini motherboard, kan harganya bisa lebih mahal guys kalau misalkan masih ada semua part-partnya ini sampai plastik buat NVMe-nya juga. Lu simpen guys tuh. Nah, biar rapi. Terus ini RAM-nya ya. RAM biasa kita beli 1516 guys. Sekarang 18 guys. King Bang ini tuh waktu itu masih ada yang 1,5, tapi entah kenapa habis kagak kejual lagi. Jadi 1,8. Tapi nggak apa-apa guys. Misalkan kalian rakit di harga mahal kayak gini juga, ini masih enak banget guys. Kebutuhan lu sangat tercukupi. Jadi nggak ada kata nggak worth it guys. Rakit PC mah tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan lu tercukupi, kerjaan lu bisa selesai gitu ya, ya itu cukup guys. Oke, ini semua udah clear. Sekarang kita menuju ke casing. Casing udah depan mata, ini Aigo C218M, yang dimana kabel manajemennya udah enak banget teman-teman ya. Seperti biasa kita udah sering banget pakai casing ini, sesering itu ya. Jadi step awal rapihin kabel manajemen yang di samping ini ke bawah sini sama fan yang samping begini ya. Untuk fan belakang ini gua nanti aja sekalian pasang controller RGB mungkin ya. Kita turun dikit, kita akan pasang power supply ini first player NGDP 850 ya, dia udah mantep banget ya, garansi 10 tahun, udah ATX 3.1, udah cybernetic dan kawan-kawan ya, udah platinum di sini cyberneticnya, kedeteksinya bukan gold lagi, sudah di atas gold ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sertifikasi terbaru itu namanya cybernetic. Jadi kalau 80 plus itu cuma ngetes apa namanya efisiensi. Kalau cybernetic yang dites tuh dua, efisiensi dan silent ya teman-teman ya. Oke, jadi ada tingkat kebisingan yang dites sama mereka. Ini udah A tadi ya tingkat kebisingannya, jadi udah silent banget. Sama dia udah cybernetic yang platinum. Tapi di 80 plus dia kedeteksinya gold. Nah, kalau bisa kalian nyari power supply yang ada dua sertifikasinya. 80 plus ada, cybernetic ada. Pokoknya terbaru itu cybernetic aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita pemasangan motherboard. Ini dia casingnya. Kita masukin motherboardnya. Awas guys, nyangkut sama fan belakang ya. Pastikan lubang-lubangannya sudah sesuai. Tuh guys, hari-hari batuk. Sekarang musimnya lagi begini. Jadi harus jaga sehat ya teman-teman. Karena sehat itu mahal guys. Lu misalkan punya ini, punya itu, tapi kalau lu nggak sehat, semuanya udah bukan sia-sia lagi guys. Udah sia-si B anjir. Si B, si C, si D. Tuh. Obeng-obeng ini udah mulai sekarat-sekarat guys, padahal baterainya ada. Kadang suka ndut-ndutan mati dia. Oke, pokoknya di casing ini lega banget lah, tenang. Habis ini gue colok-colokin kabel dulu, sama untuk pemasangan fan sama radiator sama water block kita timelapse aja biar kagak makan waktu, dan kita ketemu di pemasangan graphic card seperti biasa.
Kita sudah selesai masang kabel, masang fan, sama masang water cooling ya guys ya. Jadi untuk jalurnya, untuk kabel manajemennya ini masih gampang seperti biasa. Casing ini masih termasuk simple ya, dari casing tombol-tombol power, reset, USB 3, USB 2 ya, itu ke sini bawah. Langsung nyolok lagi ya, di sini audio, di sini USB 2, USB 3-nya kebetulan dari motherboardnya di bawah sama front panel di bawah ya. Oke, dari power supply 24 pin naik ke sini, 8 pin mobile naik ke atas, 8 pin VGA kolong ya, sama ada SATA ke sini. Terus untuk fan, semua gue colokin ke controller ya. Ini fan yang samping, colokannya 2 yang ini. Fan yang bawah 3 yang ini. Fan belakang ke sini, sama fan dari water cooling ke sini. Jadi kalau ada apa-apa, kabel manajemennya sudah tenang di casing ini, jadi nggak akan susah untuk ngecek and recheck kalau misalkan ada sesuatu ya. Sekarang kita tinggal pasang VGA-nya. Nah ini dia si SFX 9060 XT-nya ya. Sekarang kita rakitannya AMD guys. Bisa deh, kemarin kita sama RTX 5060, 5060 Ti, 5070, sekarang RX. Si SFX 9060 XT 16 GB. Ini garansi resmi dari Asia Raya teman-teman ya. Yang ada emot senyumnya. Nah, Asia Raya ini yang megang Deepcool, Zotac ya, buat teman-teman yang belum tahu. Di sini ada plastik, silahkan dibuka dulu karena di sini ada keterangan remove ya. Oke. Nah, kadang nyari ujungnya susah nih. Plastik begitu teh. Suka kagak ditandain. Kalau Zotac ditandain guys. Nah kalau plastik ini mah ya udah, ketika dibuka gak bisa dipasang lagi teman-teman ya. Yang fan tengahnya ini dibuka juga aja plastiknya. Oke, tapi kita buka yang pinggir-pinggir dulu ya. Kemajuan dikit deh. Kita buka plastiknya. Nah, buka, terus ini fan-nya kita buka, ini kita buka juga, terus ini kita buka ya. Duh, gue lagi batuk nih guys, hari batuk. Oke, kita pasang di slotnya. Gue lupa ngeluarin kabelnya guys, ntar gue keluarin dah, tahu-tahu dicolok ya. Sekarang kita baut dulu si VGA-nya ya. VGA yang itu dia cuma punya 3 port ya teman-teman ya. Ada 1 HDMI dengan 2 display port. Jadi maksimal bisa monitornya 3 ya di VGA ini. Oke, ini VGA udah masuk ya, jadi serba putih rakitan ini. Cuma kabelnya aja hitam, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini gue colokin kabel dulu, abis itu kita nyalain PC-nya. Sudah clear semua teman-teman, sudah dicolokin, langsung kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Nah, dia udah nyala dan sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS, di sini sudah kebaca B850M Gaming Plus, 75F kebaca, RAM juga di sini udah kebaca, King Bang ya 32 GB, NVMe kebaca ya. Berarti kita sudah selesai teman-teman untuk video kali ini. Testingnya ada di video selanjutnya ya. Kalau teman-teman minat, linknya udah gue drop di deskripsi. Kalau ada yang mau rakit gas, DM Instagram Gani GP. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.